Kalau dari Mbak sendiri kayak pernah gak sih bimbang antara milih kayak ke akademiknya atau ke non akademiknya? Kalau bisa dua-duanya kenapa milih? Wow. Self managementnya tinggi banget. Iya. Udah terdidik gitu Sudah ya. terdidik ya. Jadi kita sudah diarahkan untuk memiliki mental yang kuat di ITS. Setuju, ya, setuju. Karena ya kita di ITS itu juga jangan cuman sebagai mahasiswa kupu-kupu Iya. ya. Kuliah Mungkin pulang. bisa eksplor ke mahasiswa kunang-kunang seperti saya gitu. Apa itu Mbak Apa tuh, kunang-kunang? Kuliah nangis begitu. Ya kan? Tapi dari nangis itu mentalnya terbentuk. Ini loh podcast. Bincang-bincang ringan. Untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen CB Beats. Saatnya kita Bincang-bincang pintar. Halo teman-teman AirPods di rumah. Balik Hai. lagi sama aku Bowo. Dan aku Aurel. Dan hari ini Aurel, kita sudah kedatangan tersangka Bener. yang sangat spektakuler. Kita kedatangan Mbak Natasha Kenny Raras. Halo Mbak. Halo. Agak deg-degan ya Kan pembukaannya. banget ya. Interogasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman AirPods, hari ini kita kedatangan Mbak Natasha Kenny Raras. Mungkin untuk Mbak Natasha Kenny Raras boleh perkenalan dulu ke Perkenalan. teman-teman AirPods di rumah. Iya walaupun sudah banyak yang kenal Ah, ya. Oke, setuju siap, sih. setuju sih. Tapi nama saya Kenny. Oke, Halo, Mbak Mbak Kenny Kenny. itu ya. Mbak Kenny kalau siang mungkin ya. Kalau malam apa tuh? Berbeda ya. Mungkin malamnya Bowo gitu ya. Salah ya, beda server. Salah, Oke. Iya, saya merupakan apa ya? Merupakan TikTokers begitu atau gimana? Enggak sih, Keren. mungkin lebih alumni ITS ya Iya. yang lulus pada saat pandemi melanda di tahun 2020 begitu. Oke. Itu pasti pada bilang lulus gampang nih, lulus Ya online. padahal enggak ya Mbak ya. Gimana tuh? Padahal tekanan batin juga Iya. ya. Mau flexing tapi kan aku rendah hati gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, Mbak Natasha ini, belum di-spill nih Mbak Iya, departemennya. departemennya apa? Aku Departemen Teknik Lautan, masuknya 2016 Oh, begitu. angkatan Angkatan Fakultas? 2016. Fakultas Teknologi Kelautan. Oke sih ya. Terus asal kotanya mana nih Mbak? Aku dari Surabaya. Jadi nggak ngerantau ya. Oh, oke, bukan anak rantau Akamsi. ya. Oh, Akamsi. Oke, nah jadi Mbak Ken ini itu kan teman-teman udah lulus dari ITS pada tahun 2020. Nah, bisa diceritain gak sih Mbak kayak pengalaman yang seru-seru waktu di ITS dulu? Iya. Oke, kita mulai ya 2 SKS gitu. Jadi yang seru mungkin apa ya, ITS itu kalau lagi hujan nih suka ada ularnya begitu. Oh iya, ada ular. Banget, Emang iya. Jadi karena mungkin banyak rawa-rawa, enggak Iya, rawa-rawa iya, juga iya. sih. Ya. Jadi Seru sih. jadi itu yang bikin aku rada wow shock ya. Karena waktu itu emang kalau anak FTK sering banget ke lab ya, si Ah, paling iya. lab Oh, gitu. iya. Nah waktu itu emang lagi musim penghujan nih di ITS dan waktu untungnya waktu itu aku pakai mobil ya. Jadi waktu lagi pakai mobil nih aku nyetir tiba-tiba di sebelah jalan itu ada ular nih. Ya Jadi kan aku kayak wow. Seperti sedang di Terkaget-kaget dalam gitu. hutan gitu ya. Sebenarnya ITS TBL. gitu sih. Tapi ya it's okay, dia kayak cuman di pinggir gitu doang terus ya udah sih. Cuman numpang doang. Nongkrong mungkin ya. ya. Di tengah hujan gitu habis putus gitu kan. Tapi aku penasaran sih Mbak. Iya. Mbak ingat gak kayak cerita-cerita waktu masih awal-awal Iya, maba? awal kayak, maba. Kan Awal kalau di maba, ITS tuh oke. gerigi. Itu masih ingat gak Mbak? Masih inget banget ya, apalagi waktu itu kan Surabaya panasnya Panas pol. kayaknya lebih dekat ke matahari begitu ya kan. Jadi waktu gerigi itu emang kita seru banget gitu kan. Aku senang banget dipapari oleh matahari gitu kan. Sunburn. Iya sunburn banget gitu kan. Nah jadi itu yang paling seru sih karena seumur-umur aku gak pernah dijemur segitunya Iya, terjemur. ya. Dan waktu di gerigi itu diajakin keliling kampus, diajakin apa ya? Waktu itu bikin apa sih? Yang bikin yang papan-papan kertas, iya itu papan-papan tadi, apa sih? Papan nama-nama Per unit. itu. Papan nama, terus apa sih bikin, apa sih namanya? Itu name tag. Bukan yang direkam dari atas drone. Oh, yang mozaik, gini-gini. mozaik. Iya atas mozaik kertas. ya mozaik. Iya, Terus mozaik. kita disuruh apa?
sampingin atau ada koreonya gitu. Jadi Korea mozaiknya itu yang kayak belum pernah aku rasain di SMA. Atau sebelumnya gitu sih. Jadi kayak seru banget Gerigi. Parah seru banget sih. Lagi aku 2022 kan Mbak, aku kayak masih maba, masih baru kemarin sih Gerigi, dan itu sama sih seru karena kita offline kan. Kayaknya aku nggak relate deh karena aku online sendiri di sini. Gak apa-apa sih karena sekarang kan skincare mahal ya, gitu makanya jadi kayak agak sulit gitu. Tapi aku pengen angkat-angkat kertas. Pengen banget. Mungkin bisa mandiri gitu ya, kertas sendiri gitu. Iya makanya betul. Kalau aku karena aku online kan waktu itu geringnya, jadi atasannya bapel, bawahannya celana pendek kan. Oh iya sih. Iya betul. Ketiduran. Tapi Mbak Ken tahu gak sih Mbak, ini kan yang mozaik tuh ya. Kalau di angkatanku 2022 itu mozaiknya kemarin masuk rekor muri Indonesia, keren gak sih? Oh emang selalu rekor gak sih? Iya sih, ITS kayak parah Banyak keren banget banget. ya rekornya Banyak banget. Nah terus selain itu kan maba Mbak, maba biasalah kita ospek-ospek, terus penyesuaian di lingkungan kampus gitu kan. Terus menginjak ke semester 3 ke atas nih, gimana tuh Mbak pelajarannya? Ada struggle atau gimana tuh? Kalau struggle sebenarnya kalau semester 3 ke atas itu lebih ke perkuliahan mungkin ya. Cuman yang seru ya tetap waktu maba gitu. Karena kan kita aku kan FTK nih ya kan. Dan kita nggak pernah dong jalan di jalan setapak ITS yang sungguh panas itu. Tiba-tiba banyak banget saya marilah kemari FTK telah datang gitu kayak gitu kan. Bener gak sih Marsnya gitu, aku lupa inget nih, bener gak sih? Lihatlah kemari FTK telah datang, terus kayak wow gitu kan, kaget banget gitu. Karena kayaknya mungkin ITS itu dipenuhi semangat membara ya dari mahasiswanya begitu. Dia solid gitu gak sih? Iya, jadi waktu maba itu banyak kesan-kesan yang sebenarnya belum pernah aku temui sebelumnya dan itu aku bisa dapatkan di ITS gitu. Kalau setelah itu kayaknya ya lebih ke perkuliahan aja ya, karena kan kalau kita udah menjalani perkuliahan sampai semester 3 kita mulai tahu dong mau ambil kepanitiaan apa nih atau mau explore di mana gitu kan. Dan yang paling struggle itu waktu semester 3 aku mulai aktif tuh di Miss Indonesia. Udah dari semester 3 Mbak? Iya sih paling aktif gitu kan. Tahun 2018. Iya kan 2018. Iya sih itu kan kita sebelum karantina itu kan audisinya kayak ada beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Dan sebelum Miss Indonesia aku juga udah aktif tuh di Cak Danding Surabaya di Duta Wisata. Keren. Jadi karena waktu itu agak flexing ya. Waktu itu aku emang IPK aku waktu semester awal-awal itu 3,8 atau 3,9 gitu, aku lupa ya. Keren banget teman-teman ya. Jadi kayak sama dosen itu kayak di push ya, karena kan dimotivasi gitu kan untuk mahasiswa ITS gitu. Kamu kalau misalnya aktif di kegiatan lain nih yang non akademik jangan lupa dong akademisnya juga gitu-gitu kan. Jadi emang lebih fokusnya gimana nih kita bagi antara akademis sama non akademis kayak gitu. Harus seimbang. Kita mulai belajar cara mengatur waktu, mengatur jam tidur gitu-gitu kan. Terus apa yang kita korbankan. Mungkin nih sebelumnya teman-teman waktu masih SMA gitu sering nongkrong atau sering mabar atau sering push rank gitu. Kok kayaknya ngomongin aku gitu. Ya gak apa-apa sebenarnya ya. Kalau anak e-sport kan duitnya sekarang banyak ya. Gak rugi-rugi banget. Gak rugi-rugi banget ya kan. Jadi di situ kayak kita coba pilah-pilah nih prioritas kita di mana atau kita mau explore kemana. Terus habis gitu kira-kira kiat-kiatnya gimana itu kita mau belajar tuh di semester 3. Nah berarti dari ceritanya Mbak Kenny barusan, Mbak Kenny itu lebih suka atau ternyata itu terjun ke dunia entertain gitu gak sih Mbak? Iya entertain. Padahal ininya departemennya kelautan ya Mbak? Teknik kelautan iya. Jadi waktu itu kan aku emang lulusannya COVID ya. Iya. Jadi memang waktu aku 2020 tuh banyak banget perusahaan yang lay off tuh. Bahkan mereka pandemi. Karena mereka ya harusnya kan kalau kita fresh graduate kita cari yang recruiting dong. Nah ini situasinya yang recruit aja nggak ada gitu. Justru mereka lay off kan. Justru staff mereka yang udah bekerja di situ diberhentikan gitu kan. Jadi itu kayak merupakan suatu struggle tersendiri nih bagi aku. Bagi fresh graduate yang tahun 2020 ya. Kira-kira itu bidang apa nih yang works di kala pandemi. Betul
kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau aku ngomong ini tuh passion enggak sih ya. Kita lebih kayak cari ya di mana yang menghasilkan uang gitu Buat waktu saat itu gitu buat ya, survive Mbak. aja, dan kebetulan aku ada skill di bidang itu. Kayak gitu aja sih. Karena ya apa namanya, kalau bisa jujur ya, waktu itu kita mau cari rekrutmen itu juga susah banget di tahun 2020 itu. Kayak gitu sih, dan ternyata pada saat pandemi nih yang paling laku keras itu justru di bidang digital. Iya, setuju sih. Karena orang-orang pada di rumah gitu nggak sih? betul, semua ads, semua cara komunikasi itu kan dilakukan melalui internet gitu. Di situ aku kayak belajar kira-kira apa ya yang bisa gitu. Dan waktu itu emang aku memulai sosial media ini nggak kayak tanpa basic gitu loh. Iya kan ada juga nih creator yang dia emang udah ada apa ya bakat tuh. Kayak ya dia aslinya emang kayak begitu tuh. Jadi dia kayak Bunda Korla contohnya ya. Bunda Korla kayak dia nge-live karena dia emang personality-nya menarik buat audiens, jadi naiknya cepet banget bisa sampai berapa M dalam waktu berapa minggu gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita sadar nih kayaknya personality aku nggak semenarik itu gitu ya. Nah itu kan kita bisa nih pakai teknik-teknik yang kita punya sebelumnya gitu, kayak gitu sih. Jadi emang aku sebelumnya itu pernah magang di perusahaan branding agency pada saat aku kuliah. Oh, pantesan. Jadi ada backgroundnya gitu ya, di situ kan Mbak. aku belajar tentang SEO, copywriting, terus kira-kira bikin skrip itu bagaimana gitu kan. Ditambah juga aku ada background di bidang modeling nih. Oh, modeling. Boleh di-spill. Nah waktu itu makanya aku kayak kayaknya aku bisa nih content creating di bidang yang aku suka. Kalau aku kan emang sukanya di komedi ya, jadi aku bikin skrip itu yang komedi yang ringan-ringan kayak gitu, dan ternyata feedbacknya bagus tuh dari audiens aku. Di situ aku explore kayak gitu sih. Keren. Dan ternyata rezekinya di situ ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya bukan yang idealis harus passion gitu ya, enggak sih. Lebih ke hobi gitu ya Mbak berarti. Lebih awalnya ke hobi. Awalnya hobi. Betul. Tapi itu kan kayak non akademik nih ya Mbak ya. Kalau dari Mbak sendiri kayak pernah gak sih bimbang antara milih kayak ke akademiknya atau ke non akademiknya? Kalau bisa dua-duanya kenapa milih? Wow. Keren banget. Self managementnya tinggi banget ya. Iya bener-bener. Jadi kayak waktu itu kan aku tugas akhir itu emang bantu dosenku nih. Semester 8 tuh Mbak. Beliau emang ada riset. Iya. Beliau emang ada riset, dan riset ini diperlukan untuk presentasi di international seminar tuh. Nah waktu di international seminar itu kan emang apa ya, kayak jurinya yang menilai kita, paper kita itu kan memang dari seluruh dunia. Jadi kalau di ITS tuh sering banget sering banget. international seminar gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir nih misalnya kita butuh international exposure atau kita butuh skill gimana ya ngomong bahasa Inggris yang baik gitu misalnya, atau kita butuh apa namanya praktek nih, harus ngomong sama bule gitu misalnya. Perlu interaksi sama native speaker. Itu nggak perlu khawatir karena di ITS itu sering banget event yang seperti itu gitu. Jadi skalanya udah internasional banget gitu gak sih? Betul. Jadi waktu ini misalnya kalian masih maba ya. Kan di ITS tuh ada apa sih internasional yang ikut MUN itu loh. UKM MUN itu kalian bisa belajar tuh dari apa UKM yang seperti itu tuh kayak MUN, atau misalnya apa ya, ada English grupnya juga nggak sih? Aku lupa inget juga. Kalau mungkin ada ini Mbak, ITS International Office. Nah iya, International Office dan sebagainya itu bisa kalian explore tuh di situ. Nah waktu itu aku maba, kalian kan ada tes yang TOEFL itu kan. Kalau aku kebetulan waktu itu 550 kan. Jadi sama dosenku kayak, ayo Ken sini bantu gitu. Jadi kalian kalau udah masuk ITS tuh sering banget ada change buat mengembangkan diri kayak gitu. Jadi waktu itu bantuin dosen aku buat jadi translator sebenarnya. Karena di ITS tuh kan banyak banget international studentnya ya. Mahasiswa asing gitu ya. Dan FTK itu banyak dari Belanda kalau nggak salah. Mereka research di sini. Jadi waktu itu aku jadi assistant researcher gitu istilahnya ya. Jadi mereka research tentang apa namanya pengairan di daerah Surabaya gitu. Jadi mereka butuh ke daerah Wonorejo.
Monorejo. Yang banyak rawa itu kan. Oh iya. Mereka interview ke petani tambak gitu-gitu. Oke. Jadi di situ aku mendampingi nih sebagai anak ITS gitu kan. Jadi translator Jawa Inggris rupanya. Jawa Inggris ya. Betul, karena kan petani tambak lokal mereka lebih nyaman untuk berbicara bahasa lokal di sini, which is Jawa gitu kan. Jadi waktu itu aku translatein antara mereka nih yang orang-orang Belanda ngomong ke aku bahasa Inggris, terus aku translate ke Jawa. Terus nanti mereka ngomong ke Jawa ke aku translate ke mereka Inggris gitu ya. Mulai dari situ karena aku bantu project dosen di translator itu sama mereka dikasih kesempatan yang banyak lagi gitu. Jadi waktu itu aku jadi MC nih, MC di international seminar. Lalu nanti waktu awal-awal masuk kuliah tuh, waktu aku sudah skripsi nih, gantian aku yang bikin paper kayak gitu. Iya, jadi waktu aku bikin tugas akhir itu, tugas akhir aku juga aku bikin paper nih. Kebetulan waktu itu dosen aku mau submit untuk Scopus gitu kan. Dan waktu aku bikin paper itu ternyata diterima tuh di Scopus. Jadi waktu international seminar aku juga presentasi ini paper aku yang udah aku submit Scopus ini. Dan ternyata alhamdulillah menurut juri aku memberikan paper yang baik sehingga aku dapat award tuh Best Paper Award. Padahal kita kayak bareng sama researcher seluruh dunia ya kan. Kayak gitu sih. Jadi ya it's such a blessing gitu. Yang penting kalian coba explore aja bisanya di mana kayak gitu sih. Berarti emang Mbak Ken sendiri itu udah punya jiwa internasionalisasinya tinggi juga kan. Jadi kayak nggak Indonesia aja tapi udah menyebar luas ke seluruh dunia. Oh begitu ya. Iya, bisa begitu ya. Iya, jadi namanya internasionalisasi itu Mbak. Dan di ITS sendiri itu mendukung kayak tadi yang Mbak ceritain kayak ada banyak acara-acara atau lecturer-lecturer dari luar negeri itu datang ke ITS. Nah, betul. itu juga dinaunginya sama ITS International Office. Betul. Ada fasilitasnya gitu loh di ITS. Dan beasiswa di ITS tuh banyak banget. Setuju banget. Dan jadi kayak biasanya kan misalnya beasiswa untuk anak yang kurang mampu tuh udah pasti. Udah pasti ada di ITS gitu kan, bidik misi dan lain sebagainya. Apa ya waktu itu Karya Salemba 4 juga ada KSE ya kan. Lalu kalau aku sendiri itu ikut beasiswa yang untuk mahasiswa berprestasi nih. Jadi tipsku nih kalau kalian udah masuk ITS ya lakukan sebaik mungkin gitu. Siapa tahu IPK kalian yang bagus itu dapat rezeki yang lain. Jadi kalau aku sendiri waktu itu ikut beasiswa Besuan Jarum nih di semester 3 dan 4 itu kan pendaftarannya nih dan itu lumayan banget sekarang kalian dapat duit jajan ya istilahnya duit jajan, duit uang sangu itu per bulannya 1 juta. Terus dapat berbagai pelatihan juga dari Jarum kayak gitu. Nah setelah aku dapat beasiswa Jarum ternyata di ITS tuh juga ada nih beasiswa dari internasional kayak gitu. Jadi banyak perusahaan atau lembaga internasional yang kerjasama dengan ITS. Salah satunya yang bekerja sama dengan FTK nih, fakultas aku itu Class NK Jepang. Dari Jepang. Dari Jepang itu kayak biro klasifikasi gitu, tapi di Jepang tuh mereka. Jadi waktu itu mereka bikin beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi tuh. Jadi aku akhirnya coba submit lagi dan diterima oleh Class NK Jepang gitu kan. Keren banget jadi kayak kalau kalian udah di ITS nih banyak banget kesempatan buat go internasional atau dapat beasiswa atau dapat pengalaman-pengalaman baru itu jangan sampai disia-siain gitu sih. Iya, setuju banget sih. Teman-teman AirPods, kalau teman-teman AirPods yang masih SMA, SMK nih ya Mbak sederajat, bisa banget cek di My ITS website itu jadi sendiri. emang peluang beasiswa tuh ada banyak kan. Banyak ada yang buat di kampus doang, di universitas atau institut, ada yang buat keluar negeri. Jadi aku taunya itu Mbak kalau keluar negeri tuh ada namanya Erasmus gitu-gitu. Oh iya untuk S2 ya itu ya. S1 sebenarnya juga ada ya. Dan itu fully funded kan. Dan itu worth it banget. Dan kalau kayak beasiswa yang internasional keluar negeri itu teman-teman bisa cek di websitenya ITS Global Engagement. Jadi itu lengkap banget. Jadi buat mahasiswa ITS juga nih ya, bisa banget cek di My ITS buat info-info beasiswa lainnya. Nah, terus aku ada penasaran sesuatu nih Mbak. Jadi Mbak Ken ini kan mahasiswa teknik. Tapi kenapa lebih pilih untuk terjun ke ranah entertain dan modeling kayak gitu Mbak? Apa sih cerita di balik itu? Cerita awal mulanya, perjalanan karirnya Mbaknya.
Kalau aku emang udah jadi model sejak aku SMA ya. SMA. Iya mulai SMA, cuman waktu itu emang enggak aku seriusin nih karena kan emang masih fokus studi ya. Waktu itu juga aku ikut Miss Indonesia di tahun 2018 itu waktu jadi mahasiswa semester berapa ya? Ya 4 atau 5-an gitu mungkin ya. Dan waktu itu emang aku nggak berkesempatan untuk explore di bidang entertain karena aku masih harus selesaiin dulu nih sarjana aku gitu kan. Seenggaknya aku selesaiin, setelah itu mau explore yang kemanapun bebas gitu kan. Jadi waktu itu orang tua juga mengarahkan udah selesaiin dulu kamu sarjana teknik dulu di ITS kayak gitu sih. Jadi setelah dari sarjana itu aku baru explore nih yang di bidang entertain, digital marketing, sosmed gitu. Bahkan waktu itu aku sempat juga ikut startup competition yang diadakan oleh Sistem Informasi ITS. Oh iya, SI. Jadi di ITS itu juga banyak banget lomba dan bootcamp yang bisa kalian ikutin dan itu nggak terbatas untuk anak ITS aja. Walaupun kalian udah jadi alumni atau kalian dari universitas lain, kalau kalian mau ikut ya ITS tuh membuka kesempatan gitu loh buat kalian mengembangkan diri gitu. Jadi waktu aku nungguin yudisium itu kan agak gabut ya. Iya, jadi kayak juga belum boleh apply kerja karena kan belum ada surat keterangan lulus dan sebagainya. Itu banyak banget bootcamp di ITS yang bisa kita ikutin tuh. Nah waktu itu aku ikut bootcamp startup competition itu bareng teman-teman aku nih. Dari ITS semua? Betul, jadi aku baru belajar UI UX design, aku belajar algoritma aplikasi. Itu tuh baru aku pelajari waktu di bootcamp itu gitu. Kalau emang kita sebagai anak teknik kan basicnya lebih ke data ya. Data science itu udah pasti banget kita udah wajib gitu kan ngelola data gitu. Dan waktu di bootcamp di ITS ini aku belajar banyak tuh tentang apa yang bisa aku explore di bidang sosial media kayak gitu. Dan ternyata waktu aku coba nih bareng teman-teman aku nih ya sebenarnya mereka dari universitas lain nih. Tapi kan karena ITS nggak membatasi juga ya dari mana aja kita bisa ikut gitu kan, explore. Dan waktu itu kita dapet top 10 waktu itu finalist. Wow, keren. Del itu pun juga dari sistem informasi yang notabene itu beda fakultas ya di ITS. Jadi kalian mau explore kemanapun itu di ITS terbuka lebar. Iya setuju sih. Cuman ini Mbak, kayak ada nggak sih? Karena pasti mungkin banyak orang yang punya pemikiran masa lulusan teknik terus masuk ke ranah yang berbeda gitu. Apa nggak eman ilmunya di teknik? Nah jadi di bidang Mbak yang sekarang ini apa sih dari yang Mbak pelajari di perteknikan itu yang diimplementasikan di pekerjaan Mbak sekarang? Lebih ke kekuatan mental. Wow. Mental ya. Udah terdidik gitu ya. Sudah terdidik ya. Jadi kita sudah diarahkan untuk memiliki mental yang kuat di ITS. Setuju. Karena ya emang itu sih. Karena kan kalau kita di sosial media itu lebih banyak belajar tentang data ya. Jadi itu aku jadikan ilmuku gitu. Karena kalau sekarang kita ngomongin sosial media itu nggak mungkin banget dong kita nggak pelajari aplikasinya gitu kan. Dan sewaktu di teknik itu aku ngerasa nih sebagai content creator ternyata background data, background kita belajar algoritma, belajar gimana engagement itu mempengaruhi konten kita. Itu aku pelajari ketika aku mengelola data angin dan data laut. Waktu di desain bangunan lepas pantai kayak gitu sih. Karena kan waktu itu kita belajar datanya banyak banget tuh pengolahan data ya. Kalau kita ngomong bahasa kerennya kan sekarang big data gitu ya. Tapi emang itu big data sih. Karena kan kita mengelola data angin dan laut setiap menitnya dalam jangka waktu 10 tahun. Ya lu hitung aja sendiri ada berapa gitu kan. Mungkin kalau kita masukin Excel juga loadingnya agak lama gitu kan. Nyandet gitu kan. Dan itu yang aku pelajarin. Oh ternyata kalau kita di sosial media itu kan kita bisa lihat tuh datanya kita ya. Maksudnya sekarang engagement berapa. Terus kira-kira audiens kita siapa aja. Terus gimana sih kita mempergunakan data itu untuk kita cari goalsnya kita nih. Kayak gitu. Misalnya kalau dulu aku bikin bangunan lepas pantai. Data angin segitu banyak buat apa sih gitu kan. Emang kita punya kesimpulan apa gitu kan dari data ini. Itu sebenarnya lebih ke pola pikir kita nih sebagai anak teknik yang kita bisa implementasikan di dunia kerja. Misalnya nih kalau si angin ini
oh ternyata tiap menit itu dia kayak gini pergerakannya. Berarti bangunan aku kuat nggak buat menghadapi angin dan laut yang seperti ini untuk 10 tahun kayak gitu misalnya ya. Itu kan logika yang kita pelajari di dunia teknik gitu. Bener-bener. Nah ketika aku di dunia content creating nih, aku tuh belajar, oh ternyata misalnya audiens aku ini paling banyak di usia 25 sampai 34, which is milenial gitu ya. Berarti gimana ya konten yang bisa aku bikin biar milenial itu tertarik nih sama konten aku kayak gitu. Kayak berarti gitu sih. Menyesuaikan cocok logi dengan audiens gitu ya. Betul. Itu model pemikirannya Mbak Ken ini keren banget sih. Iya Jadi sih, ya. walaupun nggak ngambil praktik dari apa yang dipelajarin di teknik secara langsung, tapi modal berpikirnya tuh bagus banget yang bisa diimplementasiin. Jadi ya kita di ITS itu juga jangan cuman sebagai mahasiswa kupu-kupu ya. Mungkin kuliah bisa pulang. eksplor ke mahasiswa kunang-kunang seperti saya gitu. Apa itu Mbak kunang-kunang? Kuliah nangis begitu ya kan. Tapi dari nangis itu mentalnya terbentuk ya. Nah ya kan jadi kita kuat mental nih menghadapi dunia kerja kayak gitu setuju sih. Setuju banget. Nah, ada lagi nih fun fact tentang Mbak Kenny nih. Jadi Mbak Kenny ini teman-teman, tadi sebenarnya udah di-spill sih, itu Miss Indonesia perwakilan NTB 2018. Benar ya Mbak? Betul. Nah, tapi Mbak Kenny ini kan orang Surabaya. Tapi gimana Mbak ceritanya bisa jadi perwakilan NTB? Iya kebetulan kan aku lahirnya emang di Mataram tuh. Mataram. Karena aku lahir di Mataram jadinya waktu itu aku diberikan sesh untuk mewakili NTB kayak gitu sih. Boleh di-spill dikit Mbak kayak proses bisa mewakili dan masuk ke Miss Indonesia ini? Iya waktu itu kan emang aku udah ada background modeling dan juga duta wisata ya. Iya dari Caning gitu ya. Jadi di situ aku udah banyak belajar public speaking, lalu attitude dan sebagainya. Dan waktu di Miss Indonesia itu mereka open audition sebenarnya ya di Surabaya. Betul di Surabaya waktu itu open audition dan di situ aku coba nih audisi. Dan ternyata lolos buat jadi finalis di Miss Indonesia. Waktu itu tahun 2018 masih 34 provinsi ya. Oh iya. Jadi kita dipilih dari seluruh Indonesia ada 34 wanita yang akhirnya kita melakukan karantina untuk ke Miss World kayak gitu. Oh keren banget Wow. Nah, tapi nih Mbak yang terbaru karena waktu itu nggak sengaja nih lewat FYP. Nah, itu Mbak ini sekarang lagi ikut di Indonesia Next Top Model Cycle 3. Betul. Waktu itu aku sempat di top 30 ya untuk INTM Cycle 3 kayak gitu sih. Itu gimana sih Mbak, pengalaman apa aja yang Mbaknya bisa dapat gitu dari Mbak Kenny? Sebenarnya kalau explore itu kita jangan sampai membatasi ya. Maksudnya kayak misalnya kita anak teknik ya udah kita harus explore di teknik gitu. Ya. It's okay gitu loh, mau kita mau explore di bidang content creating it's okay, mau di bidang entertain okay. Kalau yang di INTM itu kan emang aku explore-nya di bidang modeling. Tuh. Which is sebenarnya ketika akhir-akhir ini aku memang nggak fokus di modeling ya, karena kan aku udah modeling sejak SMA. Nih. Dan di situ aku udah explore ke Miss Indonesia, lalu ke duta wisata gitu kan. Dan ternyata kemarin sempat ada tawaran nih kayak mau nggak ikut INTM gitu, dan ya udah aku coba aja lagi gitu kan. Dan ternyata waktu itu dapet di top 30 untuk INTM. Keren gitu banget ya. Tapi kan pertama kali coba kan, jadi tetap keren. Pertama kali. Enggak Mbak, enggak gitu maksudnya. Gak ada basicnya modelingnya. Oke. Jadi Mbak Kenny ini menurut aku sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Muda. Terinspirasi ya, bukan Iya, terintimidasi, bukan enggak beda ya. Enggak kok. Nah mungkin ini Mbak ada nggak closing statement dan motivasi nih buat teman-teman AirPods di rumah dari Mbak Ken buat teman-teman SMA SMK sederajat lagi nonton. Iya jangan lupa bahagia mungkin. Setuju sih. Udah sih itu aja ya, karena kan emang ya despite nanti mereka mau milih kuliah di mana atau milih jurusan apa nih di ITS aja kan jurusannya banyak banget, dan menurutku itu kayak super exciting semua ya, karena menarik semua nih jurusan di ITS. Ya semoga kalian bisa menemukan pilihan yang terbaik dan semoga bisa mengeksplor diri kalian sebaik mungkin, dan ternyata ya ketika kalian sudah eksplor di situ jangan sampai nyesel dan bisa cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu aja. Wow, keren banget. Jadi kalau bisa aku simpulin,
kalian masuk di mana aja asal kalian tahu passion kalian itu Bener. apa. Betul. Insya Allah sukses. Amin. Wah, kita udah ngobrol panjang Banyak lebar banget sama ya, Mbak Mas. Kenny. Iya, seru banget. Agak receh-receh ya Mbak Kenny ternyata. Tapi seru Mbak. Seru personalitinya. Nah, tapi sayang banget Mbak, ternyata Kenapa kita tuh, Mas? udah sampai di penghujung Penghujung podcast kita oke. kali ini. So sad. So sad. Ya, gimana dong? Tapi aku masih ini sih kayak nggak nyangka bisa podcast sama Mbak Kenny. Kenapa Aduh, ngefans takut banget? banget. Sama sih. Takut banget. Your Japanese accent is so sexy. CEO of Medok gitu. Keren banget. Nah, tapi dari kita kayaknya udah segitu aja Mbak. Iya. Oke. Kita mau ngucapin thank Terima you. kasih, Terima thank kasih you. buat Mbak Terima Kenny. kasih sudah mengundang aku ke sini. Iya, terima kasih kembali Mbak udah bersedia datang di Inilah Iya, Podcast. terima kasih atas waktunya. Dan buat teman-teman AirPods, semoga kalian suka episode kita kali ini. Aku Bowo. Dan aku Aurel, kami pamit undur diri, tapi Nantikan kami di episode-episode berikutnya. Nah, kita tapi jargon dulu sebelum nih Mbak. itu, Ayo, kita jargon dulu. Oke, kita lihat kamera yang situ. Mbak Kenny masih inget? Insya Allah ya, Insya kita Allah coba ya. ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Inilah Inilah ITS, kenali dirimu. Kenali Kenali masa depanmu Di di Inilah ITS. Yeay.